Baik, selamat malam semuanya. Pertama yang saya hormati Ibu Ari Cahyani, CMSC, selaku dosen mengampu mata kuliah akuntansi keperilakuan dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Sebelum kami memaparkan materi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ketua PDA-nya sebagai moderator. Teman-teman sekalian, dipersilakan. Perkenalkan, saya Simiati sebagai pemateri pertama. Perkenalkan, saya Aulia Prafni sebagai pemateri kedua. Saya Dening Tia Sulistia Putri sebagai pemateri ketiga. Saya Nida Ulfitri sebagai pemateri keempat. Saya Rina Ratnasari sebagai pemateri keenam. Saya Mufatwa Nisa sebagai pemateri ketujuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami paparkan materinya. Bagi pemateri pertama dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu di mana tentang definisi akuntansi pertanggungjawaban. Yang dimana akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem akuntansi yang mengumpulkan, mengukur, dan melaporkan informasi keuangan berdasarkan pusat pertanggungjawaban seperti departemen atau divisi dalam suatu organisasi. Yang dimana akuntansi pertanggungjawaban ialah dapat meningkatkan relevansi dari informasi akuntansi dengan cara menetapkan suatu kerangka kerja untuk perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan yang sesuai dengan struktur organisasional dan hierarki pertanggungjawaban dari suatu perusahaan. Akuntansi pertanggungjawaban itu sendiri memberikan suatu sentuhan pribadi, yang dimana maksud dari sentuhan pribadi ini berarti bahwa dalam akuntansi pertanggungjawaban, data keuangan tidak hanya dilihat sebagai angka-angka saja, tetapi juga dikaitkan langsung dengan orang seperti manajer atau karyawan yang bertanggung jawab atas hasil dari keuangan tersebut, yang dimana terhadap mekanisme akumulasi data yang impersonal dalam akuntansi konvensional dengan cara membahas manajer segmen secara langsung dan menyediakan tujuan serta hasil kinerja aktual atau faktor operasional atas mana manajemen tersebut bertanggung jawab dan mampu melakukan pengendalian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya dilanjutkan untuk pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan untuk materi kedua. Materi kedua itu penetapan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban terhadap suatu membuat seseorang merasa kompeten dan penting. Hal tersebut mengimplementasikan wewenang pengambilan keputusan dan dapat memotivasi mereka untuk memperbaiki kinerjanya. Tanggung jawab adalah pemenuhan dari suatu pekerjaan. Tanpa hal tersebut, moral akan menderita. Jadi, intinya penetapan pertanggungjawaban itu proses menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tugas, apa hasil yang harus dicapai, dan wewenang apa yang diberikan kepada orang tersebut. Tujuannya supaya pekerjaan berjalan jelas, tidak tumpang tindih, dan orang mengerjakan tahu apa yang diharapkan dari dirinya. Sekian. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya untuk pemateri ketiga, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk materi ketiga yaitu penetapan pertanggungjawaban. Pada tahun 1956, Komite Konsep dan Standar Biaya dari American Accounting Association atau AAA menerbitkan beberapa pedoman, tetapi sekaligus memperingatkan bahwa penerapannya harus disertai dengan penilaian dan akal sehat yang baik. Jadi, AAA merekomendasikan bahwa yang pertama, orang dengan wewenang baik atas akuisisi maupun penggunaan barang dan jasa sebaiknya dibebankan dengan biaya dari barang dan jasa tersebut. Kemudian yang kedua, orang yang secara signifikan dapat memengaruhi jumlah biaya melalui tindakan-tindakannya dapat dibebankan dengan biaya tersebut. Yang ketiga,
Bahkan, orang yang tidak dapat mempengaruhi secara signifikan jumlah biaya melalui tindakan langsung dapat dibebankan dengan elemen-elemen untuk mana manajemen ingin agar orang tersebut memperhatikannya, sehingga ia akan membantu mempengaruhi orang lain yang bertanggung jawab. Nah, dari ketiga pemaparan tersebut merupakan penggambaran akhir dari pertanggungjawaban seharusnya seimbang dan diterima oleh semua pihak yang terlibat. Sekian pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya untuk pemateri keempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan terkait materi tentang perencanaan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang dimana di sini perencanaan adalah suatu pendekatan yang memfokuskan pada pusat pertanggungjawaban sebagai unit analisis, di mana pusat pertanggungjawaban itu sendiri adalah suatu unit organisasi yang memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk mengelola sumber daya dan mencapai tujuan tertentu. Di sini sepertinya manajer pusat bertanggung jawab dibebani target kinerja hanya untuk pos-pos pendapatan dan biaya yang mereka kendalikan. Walaupun kepada kepala dari pusat pertanggungjawaban tidak memiliki kendali sepenuhnya atas elemen-elemen biaya tertentu. Jika mereka mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap biaya yang terjadi, maka biaya-biaya tersebut bisa dianggap dapat dikendalikan pada tingkat mereka dan dapat dibebankan pada pusat pertanggungjawaban mereka. Sekian dari saya, kembalikan kepada. Baik, terima kasih atas pemaparan materi yang dari pemateri keempat. Selanjutnya untuk pemateri kelima, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Untuk materi selanjutnya saya akan memaparkan terkait dengan akumulasi data yang dimana jenis akumulasi data ini memberikan kepada manajemen informasi yang terkait dengan beberapa dimensi dari operasional. Di masa lalu, akumulasi data 3 dimensi secara teknik adalah sulit karena hanya ada sistem manual atau semi-otomatis yang tersedia untuk akumulasi data. Tetapi peralatan pemrosesan data secara elektronik sekarang ini memungkinkan akumulasi dan perincian data dengan cara apapun yang diinginkan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya dari pemateri kelima. Selanjutnya untuk pemateri keenam, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi berikutnya, yaitu pelaporan berdasarkan pusat pertanggungjawaban. Yang dimana laporan pertanggungjawaban ini merupakan media lewat mana biaya-biaya dikendalikan, efisiensi manajerial diukur, dan pencapaian tujuan dinilai. Untuk meningkatkan efisiensi, sistem pelaporan pertanggungjawaban seharusnya didasarkan pada konsep laporan berbentuk piramida atau prinsip teleskop, yang artinya di sini setiap manajer pusat tanggung jawaban hanya menerima laporan pengendalian yang menjadi tanggung jawabnya sendiri, sedangkan laporan yang lebih rinci pada tingkat bawah disusun dan diterbitkan terlebih dahulu. Jadi dengan demikian setiap manajer dapat fokus mengendalikan area tanggung jawabnya masing-masing, sementara informasi yang lebih detail dari tingkat bawahan dapat digunakan sebagai dasar untuk menilai dan mendukung keputusan manajerial di tingkat yang lebih tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri ke-6. Selanjutnya untuk pemateri ke-7, saya persilakan. Baik, di sini saya akan membacakan materi ke-7, yaitu asumsi keperilakuan dari akuntansi. Perencanaan pertanggungjawaban akumulasi data dan sistem pelaporan didasarkan data pada beberapa asumsi yang berkenaan dengan operasi dan perilaku manusia, meliputi yang pertama itu ada manajemen berdasarkan perkecualian atau MBA adalah mencukupi untuk mengendalikan operasi secara efektif. Kemudian yang kedua, manajemen berdasarkan tujuan atau MBO
akan menghasilkan anggaran biaya standar, tujuan organisasi, dan rencana praktis untuk mencapainya yang disetujui bersama. Yang ketiga, struktur pertanggungjawaban dan akuntabilitas mendekati struktur hierarki organisasi. Kemudian yang keempat, para manajer dan bawahannya rela menerima pertanggungjawaban dan akuntabilitas yang dibebankan kepada mereka melalui hierarki organisasi. Kemudian yang kelima atau yang terakhir, sistem akuntansi mempertanggungjawabkan, mendorong kerjasama dan bukan persaingan. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materi dari pemateri ketujuh. Untuk materi selanjutnya akan saya baca sendiri, yaitu terkait contoh riset akuntansi keperilakuan dalam akuntansi pertanggungjawaban, di mana penerapan akuntansi keperilakuan dalam mengukur kinerja karyawan pada BCA Finance Manado bertujuan mengetahui bagaimana penerapan akuntansi keperilakuan, khususnya aspek pengendalian anggaran ketat digunakan untuk menilai kinerja karyawan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi di BCA Finance Manado. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian anggaran ketat telah diterapkan dengan baik melalui struktur organisasi yang jelas, pencapaian target anggaran yang sesuai, dan efisiensi dalam pengendalian anggaran. Hal ini membuktikan bahwa penerapan akuntansi keperilakuan berperan penting dalam mengukur kinerja karyawan serta menjadi bagian dari akuntansi pertanggungjawaban karena menilai kinerja berdasarkan tanggung jawab terhadap anggaran masing-masing bagian. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 9. Selanjutnya untuk pembacaan kesimpulan yang akan saya bacakan sendiri. Kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu akuntansi pertanggungjawaban merupakan sistem yang menekankan hubungan antara wewenang, tanggung jawab, dan pengendalian dalam organisasi melalui perencanaan, akumulasi data, dan pelaporan berbasis pusat pertanggungjawaban. Manajer dapat dievaluasi berdasarkan kinerja dan pengendalian biaya yang berada dalam kendalinya. Sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan akurasi informasi, tetapi juga memotivasi karyawan melalui tanggung jawab yang jelas. Pendekatan perilaku dalam akuntansi memperkuat kerjasama, akuntabilitas, dan efektivitas pengendalian manajemen, serta terlihat pada penerapan di BCA Finance Manado tersebut, yang menunjukkan hubungan positif antara pengendalian anggaran ketat dan kinerja karyawan. Baik, sekian pemaparan materi dari kami kelompok 9. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih. Terima kasih moderator. Gimana nih? Udah?